Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kak Vicky, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke Sobat, kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang misteri rumah tua. Tapi sebelumnya, mari bantu channel ini agar berkembang dan saya makin rajin uploadnya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ke sosial media kalian ya. Sari memungut boneka tua yang tergeletak di halaman depan rumah. Boneka itu tampak usang, dengan mata yang hampir lepas dan baju yang sudah lusuh. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang boneka ini. Seolah-olah boneka itu memiliki cerita tersendiri yang ingin diceritakan. Apa yang kamu temukan, Sari? Tanya Andi. Boneka ini sepertinya penting. Jawab Sari sambil menatap boneka itu dengan penuh penasaran. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang boneka ini. Mereka memutuskan untuk membawa boneka itu kembali ke rumah salah satu dari mereka. Setibanya di sana, mereka mulai mencari informasi tentang boneka itu di internet dan melalui jurnal keluarga Hartono yang mereka bawa. Di jurnal, mereka menemukan catatan lain yang menarik perhatian mereka. Boneka ini adalah milik putri bungsu kami, Ayu. Sejak Ayu memiliki boneka ini, banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah kami. Boneka ini sepertinya memiliki arwah yang terjebak di dalamnya. Sepertinya boneka ini adalah kunci dari semua kejadian aneh yang terjadi di rumah tua itu, Kata Budi. Kita harus mencari tahu siapa arwah yang terjebak di dalam boneka ini dan bagaimana cara membebaskannya. Lina mengusulkan untuk menemui seorang paranormal yang terkenal di desa mereka, Ibu Mirna. Ibu Mirna dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah dan membantu membebaskan mereka dari dunia ini. Mereka pun segera pergi ke rumah Ibu Mirna. Mereka membawa boneka itu bersama mereka. Setibanya di rumah Ibu Mirna, mereka disambut dengan ramah. Ibu Mirna seorang wanita tua dengan tatapan tajam dan aura misterius, mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Setelah mendengar cerita lengkap mereka, Ibu Mirna menatap boneka itu dengan serius. Boneka ini memang memiliki energi yang kuat. Kata Ibu Mirna. Ada arwah seorang anak yang terjebak di dalamnya. Kita harus melakukan ritual khusus untuk membebaskannya. Malam itu, Ibu Mirna mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk ritual. Mereka berkumpul di ruang tamu. Ibu Mirna dengan boneka itu diletakkan di tengah lingkaran yang terbuat dari garam dan lilin yang menyala di sekelilingnya. Ibu Mirna mulai membacakan mantra dengan suara pelan dan penuh konsentrasi. Suasana di ruangan itu menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, boneka itu mulai bergerak-gerak sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar darinya. Mereka semua terdiam, menyaksikan kejadian aneh tersebut. Perlahan-lahan, sosok seorang anak perempuan muncul dari boneka itu. Anak perempuan itu tampak bingung dan ketakutan. Ibu Mirna terus membaca mantranya, mencoba menenangkan arwah anak tersebut. Siapa namamu, Nak? Tanya Ibu Mirna dengan lembut. Ayu. Jawab anak perempuan itu dengan suara gemetar. Aku terjebak di sini begitu lama. Aku hanya ingin pulang. Ibu Mirna tersenyum lembut. Kita akan membantumu pulang. Ayo, ikuti cahaya ini. Dengan kata-kata terakhir dari mantranya, sebuah cahaya terang muncul, menarik sosok Ayu ke dalamnya. Anak perempuan itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih sebelum menghilang bersama cahaya tersebut. Boneka itu jatuh ke lantai, tak lagi bergerak. Ruangan kembali tenang
dan suasana mencekam pun menghilang, Kita berhasil. kata Andi dengan lega. Ayu sudah bebas sekarang. Mereka semua lega dan bersyukur. Ibu Mirna menasihati mereka untuk mengubur boneka itu jauh dari desa, untuk memastikan bahwa arwah Ayu tidak kembali lagi. Namun, sebelum mereka pergi, Ibu Mirna memberi mereka peringatan terakhir. Hati-hati, anak-anak. Mungkin masih ada rahasia lain yang tersembunyi di rumah tua itu. Jangan pernah kembali ke sana sendirian. Meskipun merasa lega setelah membebaskan arwah Ayu, rasa penasaran tentang rumah keluarga Hartono masih menghantui pikiran Andi, Lina, Budi, dan Sari. Mereka tak bisa mengabaikan peringatan Ibu Mirna bahwa mungkin masih ada rahasia lain yang tersembunyi di rumah itu. Setelah beberapa hari mempertimbangkan, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah tua tersebut, kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Malam itu, mereka berkumpul kembali di depan rumah tua dengan peralatan tambahan seperti tali, peta rumah yang mereka gambar berdasarkan penjelajahan sebelumnya, dan alat komunikasi yang bisa mereka gunakan jika terpisah. Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki rumah tersebut. Kali ini, suasana terasa berbeda. Meskipun tidak seangker sebelumnya, ada perasaan aneh yang menyelimuti. Mereka memutuskan untuk memeriksa setiap sudut rumah dengan lebih teliti, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Di lantai dasar, mereka menemukan sebuah pintu tersembunyi di balik rak buku yang tampaknya tak pernah mereka sadari sebelumnya. Setelah berhasil menggeser rak tersebut, pintu kecil yang tertutup debu dan jaring laba-laba muncul di depan mereka. Sepertinya ini yang kita cari, kata Andi sambil membuka pintu tersebut dengan hati-hati. Pintu itu mengarah ke tangga sempit yang turun ke bawah tanah, lebih dalam dari ruang bawah tanah yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Mereka menuruni tangga dengan senter yang menyinari jalan. Di ujung tangga, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi oleh berbagai peralatan aneh, buku-buku kuno, dan simbol-simbol mistis yang digambar di dinding. Lina membuka salah satu buku dan membaca keras-keras. Ini adalah buku-buku tentang ritual kuno dan ilmu hitam. Keluarga Hartono tampaknya terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap. Sari menemukan sebuah peti kayu kecil di sudut ruangan. Dengan hati-hati, dia membuka peti tersebut dan menemukan beberapa artefak aneh, serta sebuah surat tua yang tampaknya sudah berusia puluhan tahun. Mereka semua berkumpul di sekitar Sari saat dia mulai membaca surat itu. Untuk siapapun yang menemukan surat ini, kami adalah keluarga Hartono yang terkutuk oleh dosa masa lalu. Kami melakukan kesalahan besar dengan memanggil arwah yang tidak bisa kami kendalikan. Arwah itu mengambil putri kami, Ayu, dan mengutuk rumah ini selamanya. Kami mencoba segala cara untuk menghentikannya, namun semua usaha kami sia-sia. Jika ada harapan untuk menghentikan kutukan ini, hanya dengan mengembalikan semua arwah yang terperangkap ke tempat asalnya. Mereka terdiam, merenungi isi surat tersebut. Jadi, ada lebih dari satu arwah yang terperangkap di sini, kata Budi dengan suara pelan. Lina memperhatikan simbol-simbol di dinding dan menyadari bahwa beberapa di antaranya mirip dengan yang dia lihat di jurnal keluarga Hartono. Kita perlu melakukan ritual lain, tapi kali ini untuk mengembalikan semua arwah yang terperangkap. Mereka menghabiskan beberapa jam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual tersebut. Dengan mengikuti petunjuk dari buku-buku kuno dan simbol di dinding, mereka mulai merapalkan mantra dengan suara penuh keyakinan. Saat mereka melafalkan mantra, angin dingin tiba-tiba berhembus di dalam ruangan. Lilin-lilin bergetar dan suara-suara aneh mulai terdengar. Mereka melihat bayangan-bayangan mulai muncul.
membentuk sosok-sosok samar dari arwah yang terperangkap. Dengan suara gemetar, Andi melanjutkan mantra. Kembalilah ke tempat asalmu, lepaskan ikatan yang mengikatmu di sini. Biarkan rumah ini bebas dari kutukan. Satu persatu, bayangan-bayangan itu mulai memudar, menghilang ke dalam kegelapan. Suara-suara aneh berhenti, dan angin dingin pun menghilang. Ruangan kembali tenang, dan mereka merasakan beban berat terangkat dari rumah itu. Meski merasa lega setelah melakukan ritual, ketenangan mereka tidak bertahan lama. Malam berikutnya, Sari mendapati dirinya terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ada sesuatu yang terasa salah saat melihat ke jendela. Dia melihat bayangan hitam yang berdiri di luar, menatap ke arah rumahnya. Bayangan itu segera menghilang, meninggalkan Sari dengan ketakutan yang tidak bisa diabaikan. Keesokan harinya, Sari menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya. Mereka sepakat bahwa mereka harus kembali ke rumah tua untuk memastikan bahwa kutukan itu benar-benar berakhir. Malam itu, mereka kembali ke rumah tua, kali ini dengan perasaan yang lebih berat. Mereka membawa serta alat-alat tambahan, termasuk kamera inframerah dan alat perekam suara untuk mendeteksi aktivitas paranormal. Mereka memasuki rumah itu dengan hati-hati, menghidupkan alat-alat mereka dan mulai menjelajahi setiap sudut rumah. Di ruang bawah tanah, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Mereka menyalakan kamera inframerah dan mulai merekam, berharap menangkap bukti apapun yang menunjukkan adanya aktivitas paranormal. Tiba-tiba, alat perekam suara mereka menangkap suara pelan seperti bisikan. "Lepaskan aku. Tolong." Suara itu membuat mereka terkejut. Itu suara siapa? Tanya Budi dengan gugup. Lina yang mencoba tetap tenang berkata, Kita harus menemukan sumber suara itu. Mereka mengikuti suara tersebut yang membawa mereka ke bagian lain dari ruang bawah tanah yang belum mereka jelajahi. Di sana, mereka menemukan sebuah dinding yang terlihat berbeda dari dinding lainnya. Setelah mengetuknya, mereka menyadari bahwa itu adalah dinding palsu. Dengan usaha bersama, mereka berhasil membuka dinding tersebut dan menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Di dalam ruangan itu, mereka melihat sebuah cermin besar dengan bingkai kuno yang terukir dengan simbol-simbol aneh. Di depan cermin, ada sosok seorang perempuan yang tampak transparan, menatap mereka dengan tatapan sedih. Sosok itu mirip dengan arwah yang kita temui sebelumnya, Kata Andi. Mungkin dia adalah kunci terakhir. Sari mendekati cermin itu dengan hati-hati. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara lembut. Sosok itu berbicara dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku adalah Ibu Ayu. Aku terjebak di sini karena kesalahan yang kami buat. Kutukan ini tidak akan berakhir sampai semua arwah kami dibebaskan." Lina membuka jurnal keluarga Hartono dan menemukan sebuah ritual lain yang ditujukan untuk membebaskan arwah yang terperangkap di dalam benda. Mereka segera mempersiapkan ritual tersebut, menyalakan lilin-lilin dan menggambar simbol-simbol di sekitar cermin. Saat mereka mulai membaca mantra, cermin itu mulai bergetar dan sosok perempuan itu tampak semakin jelas. Kembalilah ke tempat asalmu. Lepaskan ikatan yang mengikatmu di sini. Biarkan rumah ini bebas dari kutukan. Rapal mereka serentak. Cermin itu tiba-tiba pecah dengan suara keras, dan sosok perempuan itu menghilang dalam kilatan cahaya. Suasana mencekam di ruangan itu perlahan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang menenangkan. Apakah ini benar-benar akhir dari kutukan? Tanya Budi, masih tidak percaya. Sepertinya begitu. Jawab Andi. Kita sudah membebaskan arwah terakhir. Mereka keluar dari rumah tua dengan perasaan lega yang lebih dalam. Di luar, mereka melihat fajar mulai menyingsing,
menandakan awal baru bagi mereka dan desa mereka. Namun, saat mereka berbalik untuk melihat rumah tua itu sekali lagi, Sari merasakan sentuhan ringan di bahunya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya angin pagi yang berhembus lembut membawa bisikan yang terdengar seperti ucapan terima kasih.